Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kariba mangandi. Baik, langsung saja kita bikin pelampung popper untuk berburu baby GT. Bagaimana caranya? Nah, kita cek dulu peralatan yang kita gunakan. Di sini saya punya 3 tang. Yang pertama tang paruh bangau versi besar ini untuk membuat rangkaian. Ada yang versi kecil dan ini yang penting karena memudahkan kita dalam melengkungkan kawat yang kita gunakan. Ini modelnya seperti ini. Namun ini bisa diakali menggunakan paku atau besi atau obeng seperti ini. Kita gunakan bagian sininya. Oke. Di sini juga ada timah yang kita masukkan nanti, dan ada swivel atau kili-kili dan pelampungnya sendiri. Kemudian ini saya pakai juga lem ini, dan yang paling penting itu adalah ini dia, saya menggunakan kawat stainless yang enggak mudah berkarat. Ini yang soft ya, yang lentur. Dia ukurannya 0,8. Selanjutnya di sini juga ada cutter saya gunakan untuk memotong-motong pelampungnya nanti. Dan hasilnya yang sudah jadi seperti ini kawan-kawan. Bisa dilihat kuat dan kokoh. Dijamin tidak hancur seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Let's check it out. Oke, pertama-tama kawatnya kita potong. Kita potong kawatnya sesuai dengan ukuran popper yang akan kita gunakan seperti ini. Nah, seperti ini kita potong. Ini kurang jelas karena malam ya. Nah, ini kita tandain dulu. Jadi potongnya harus lebih panjang sedikit dari poppernya. Nanti kalau misalnya kelebihan bisa kita potong. Kita potong segini. Sini dulu ya. Oke. Selanjutnya kita ukur lagi apakah sudah pas seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kepanjangan sih tapi nggak masalah untuk pemula. Nah, selanjutnya langkah pertama itu adalah kita akan membuat semacam lingkaran pada kawatnya untuk memasukkan swivel ini. Nah, seperti ini ya kan, kita tandai, nggak usah terlalu panjang seperti ini. Oke, nanti kita lilitkan di sini. Nah, ini harus membentuk O ya, karena kalau misalnya langsung mengikat erat ke swivel itu jelek. Nah, seperti ini kita tekuk dulu kawatnya begini, kemudian kita melilitkan satu sama lain menggunakan tang ini, tapi jangan langsung dililitkan ya, perhatikan ini. Nah udah rapat, ini udah rapat, ini nggak jelas ya. Nah, ini udah rapat kawatnya, tapi dia membentuk lingkaran. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat. Nah, oke. Nah, ini saya pasang kembali, kita renggangkan tadi sedikit supaya mudah untuk memasukkan swivelnya. Nah, ini udah renggang, jadi gampang swivelnya masuk atau kili-kilinya. Nah, ini dia, kita masukkan seperti ini. Nah, ini udah masuk. Sekarang kalau misalnya sudah masuk, ini kita jepit di bagian O nya. Hati-hati jangan sampai O nya gepeng lagi, lingkaran O nya itu gepeng. Nah, ini kita tekan jadi L, kemudian ini kita pelintir
sehingga melilit bagian yang panjang. Nah, ini seperti ini. Nah, sudah ya. Ini jadi L dia. Teman-teman bisa lihat. Nah, lalu kita putar biar melilit dia. 2-3 putaran itu sudah sangat kuat. Oke. Meskipun targetnya 1-2 kilo, saya rasa masih tahan ini. Seandainya ada dapat jackpot gitu. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut ya. Selanjutnya kita ukur dulu. Jadi nanti posisi kili-kilinya itu nggak tenggelam di lubang. Kili-kilinya harus ada yang keluar sedikit gitu. Nah, ini kili-kilinya yang satu lagi. Oke. Jadi segini ukuran kili-kilinya itu. Dia keluar di pelampung setengah supaya pergerakannya lebih bagus. Kita tandain dulu ya. Di sini melilitnya kita tandain. Nah, sudah. Selanjutnya kita masukkan timahnya. Ini timahnya sesuai selera ya, tapi kira-kira juga jangan terlalu gede. Kalau terlalu gede hasilnya kurang maksimal. Nah, ini udah masuk. Oke. Kita timbang lagi, ukur lagi seperti ini. Nah, posisi timahnya tengahnya udah di ujung pelampung, kemudian ini lagi dipasangi. Oke, pas. Nah, kalau sudah pas seperti ini, kita lengkungkan lagi yang sudah kita tandai tadi. Oke, saya luruskan dulu, kemudian kita lengkungkan. Iya. Sudah ya. Kemudian kita press biar rapat pakai tang besar. Oke, udah. Nah, ini udah kita bentuk L lagi supaya gampang melilit. Oke. Nah, kalau ini sudah seperti ini, bentuk O di bawah, tapi yang pendek itu kita renggangkan, kemudian masukkan lagi timahnya. Nah, sudah. Ini sudah ya. Di bagian O nya lagi kita jepit pakai tang besar, jangan sampai O nya gepeng seperti ini. Nah, kalau sudah, karena saya kidal jadi agak susah ya, susah teman-teman lihat. Nah, ini kita pelintir lagi. Ingat, nggak usah terlalu banyak lilitannya, cukup 2 atau 3 aja, itu udah kuat. Nah, seperti ini. Lagi. Iya. Oke. Pas, rapat. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Oke ya. Sekarang tinggal kita rapikan, kita potong sisanya. Ini kita potong. Oke. Udah. Oke. Jangan dibuang sembarangan ya, sisanya itu bisa nusuk kaki. Oke, ini udah jadi. Nah, jadi enak ini. Selanjutnya kita eksekusi di bagian pelampung, tapi kita ukur dulu pas atau tidak. Dan hasilnya ternyata pas. Oke ya. Selanjutnya kita bagi 2 pelampungnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya bagi 2 pelampungnya begini. Hati-hati ya supaya potongan kita itu persisih. Oke.
Nah, sudah. Hasilnya begini. Satu yang panjang, satu yang pendek. Oke. Nah, kemudian ini kita lubangi pakai cutter secara manual juga ya. Tapi teman-teman tetap harus hati-hati. Bisa diperhatikan di sini. Nah, kita tusuk-tusuk seperti ini saja. Kita bikin lingkaran sesuai dengan ukuran timah. Nah, begini. Kalau sudah seperti ini, kita hantam ke samping lagi begini, biar dia kepotong. Nah, oke, lagi, iya. Nah, ya kan? Sebenarnya paling bagusnya ini kalau membuat yang beginian, bagusnya itu pakai solder. Itu gampang banget kita rangkai, cuman kalau nggak hati-hati lubangnya bisa kebesaran. Dan kalau kebesaran itu sebenarnya kurang bagus juga sih. Oke, ini kalau udah pas setengah, timahnya tenggelam setengah, berarti udah bagus. Sudah ya. Sekarang satunya lagi. Nah, ini kita buat juga yang sama seperti ini. Oke. Tetap hati-hati karena cutter itu tajam ya. Takutnya terlalu kuat nekan, akhirnya tembus melukai tangan. Nah, lagi satu kali. Oke. Oke. Nah, sekarang kita coba lepas. Nah, lagi. Yang penting setengah timahnya nanti udah tenggelam itu saya rasa sudah bagus ya. Ini saya rapikan sedikit. Iya, oke. Oke ya, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau sudah kita masukkan ini. Oh, setengah udah tenggelam, berarti sudah pas. Setelah kita cek dan kita tes seperti ini hasilnya. Jadi dia rapat tanpa harus ditekan kuat. Nah, oke teman-teman, ini sudah selesai dan timahnya tidak goyang. Nah, selanjutnya kita pasang timah yang tadi kita rangkai. Kita buat dulu, kita bagi dulu ini biar gampang kita masukkan timahnya seperti ini. Iya, oke. Nah, ini terbelah sampai tengah ya, jangan sampai dibagi dua timaannya, pelampungnya. Nah, ini juga satu lagi kita potong. Oke. Iya, udah. Teman-teman bisa lihat ya. Ini terpotongnya cuma setengah. Nah, sekarang kita masukkan timahnya. Cara masukinnya seperti ini. Oke. Oh, yang panjang dulu. Cara masukin yang panjang itu seperti ini. Nah, kalau kita memanfaatkan tang, kita jepit sini, kemudian kita tekan ke bawah biar dia bisa rapat. Oke. Nah, sudah. Tarik lagi. Iya. Ini sudah ya. Ini sudah seperti ini hasilnya. Nah, jadi timahnya nggak tenggelam, kili-kilinya nggak tenggelam semua. Sekarang tinggal kita lakukan pengeleman di bagian bekas sayatan tadi. Oke, supaya merekat kembali, tertutup kembali dia. Oke, kita lem, tapi lemnya jangan langsung sekaligus ya, sedikit-sedikit aja dulu biar rapatnya itu sempurna. Dan itu pun kalau pengeleman teman-teman harus hati-hati, jangan sampai kena tangan, bisa melepuh nanti.
Soalnya ternyata ini pengalaman saya, panasnya minta ampun kalau kena kulit. Habis kena pelampungnya itu karena dia spawn gabus, kena kulit, wah kayak melepuh, panas. Nah ini kita bekasnya, ini bekas anunya kita lumuri dengan lem, tapi nggak usah banyak, sedikit aja. Nah seperti ini kuat, pakai lem cepat seperti ini kuat ya. Oke, sudah. Sekarang satunya lagi kita pasang seperti ini, kemudian kita pakai obeng lagi ya. Soalnya kalau masukin di sini sebenarnya bisa, cuman agak susah karena ini nggak bisa masuk ini kili-kilinya. Jadi kita manfaatkan yang tadi pakai tang seperti ini. Nah seperti ini ya. Ini kita jepit lagi seperti ini, kemudian kita masukkan di sini melalui sayatan tadi. Nah sudah, sekarang tinggal kita tarik dan kita rapikan. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nah gili-gilinya nggak tenggelam kan. Oke, jadi pergerakan senarnya nanti lebih leluasa. Sekarang kita rapikan pakai lem. Saya sarankan pakai ujung lem yang lancip kemudian kecil itu, supaya enak buat ngendaliin lemnya biar bisa persisih. Nah contohnya ini saya agak keliru masang lemnya, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting kuat, kokoh, seperti itu. Oke, nah ini udah kering. Sekarang tengahnya yang kita lem. Oke ya, nah seperti ini. Nah ini, aduh, salah caranya, kurang presisi, tapi nggak apa-apa, masih bisa diperbaiki kok itu. Nah jadi usahakan semua celah yang terbuka kita lem biar air juga nggak masuk. Soalnya kalau airnya masuk, kadang pelampungnya ini kurang bagus pada saat disentak. Jadi harus dilem semua ya, sisi-sisi bekas sayatan kita tadi. Nah, jadi kita rapikan seperti ini. Nah, ini kurang rapih saya bikin, panas lagi, itu kadang sampai berasap itu. Nah udah jadi, dah baik. Dan sekarang mari kita tes. Oke, ini ada buat ember, kita masukkan pelampungnya di ember ini. Posisinya sudah sesuai harapan, teman-teman bisa lihat. Jadi pelampungnya ini seperti menungging dia. Nah ini sudah bagus ini. Jadi posisi seperti ini yang bagus karena bisa membuat percikan air yang besar pada saat kita lakukan retrieve ya. Nah ini pada saat kita sentak, jadi yang di bawah ini seperti ini, pada saat disentak dorongan airnya bisa lebih kuat. Nah, jadi yang diikat itu yang bagian atasnya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, and share. Thank you.